Idul Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setelah Provinsi Riau, semua datuk-datuk yang sudah hadir bersama-sama di dalam majlis yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan halal bihalal di antara pimpinan lembaga adat Melayu Riau di provinsi dengan lembaga adat Melayu Riau di setiap kabupaten kota yang ada dalam provinsi. Sampaikan oleh Datuk Sri Al-Azhar tadi bahwa kita akan memasuki era new normal, kelaziman baru, maka lembaga adat Melayu Riau sudah mengambil langkah-langkah. Dan ini akan disosialisasikan, sampaikan kepada datuk-datuk semua, dan mohon masukan-masukan nantinya sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan era baru ini dengan sesuai standar protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Sama-sama kita ketahui bahwa COVID ini sudah merubah gaya hidup dari masing-masing kita semua, termasuk di gaya lembaga adat Melayu yang dulunya kita boleh katakan selalu berjumpa bertemu, hari ini nampaknya berpegang hanya lewat secara virtual untuk sementara. Pada yang berbahagia ini, kami ingin mendengarkan juga masukan di datuk-datuk dan datin-datin tentang langkah-langkah apa secara bersama yang harus kita buat dalam rangka menerjemahkan gerakan jaga kampung itu agar benar-benar kita dilaksanakan karena kita merubah gaya hidup yang dulu pernah dan sekarang ini untuk menghadapi perubahan zaman ini, tentu kita akan menyesuaikan. Saya dalam salah satu pertemuan virtual dengan Sandiaga Uno juga ditanyakan oleh moderator, apakah lembaga adat Melayu atau katakan budaya Melayu bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Saya sudah sampaikan sebagaimana yang sudah kita diskusikan dengan Datuk Kopi Ikram bahwa budaya Melayu itu tentu dia fleksibel, dia akan bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti apa yang sedang terjadi pada saat. Tentu ada adat yang tidak berubah, yaitu adat dosen dan sah. Kalau adat yang diadatkan atau adat yang distiadatkan tentu bisa disesuaikan dengan situasi ini. Kami berharap pada datuk dan datin karena berada di jajaran terdepan, berada di kabupaten kota, memang kita harus ekstra keras bekerja pada hari ini. Dan atas nama LAM Provinsi Riau, kami mengapresiasi LAM Kabupaten Rohil yang sudah bisa meredam suasana yang hampir-hampir terjadi rusuh. Saya ditelepon oleh teman kita yang tugas di Polda yang sedang datang ke Rokan Hilir karena ada penembakan pada malam sebelumnya dan korban salah satu anak kemanakan kita meninggal dunia. Hampir terjadi kerusuhan sehingga Pak Kapolres berharap LAM Riau ikut sama-sama menginginkan dengan menyampaikan kepada Datuk Sri Abida. Dalam kesempatan ini Datuk Raden Abida kami menyampaikan apresiasi dalam hormat karena sudah dapat meredam sehingga Rokan Hilir tetap berada kondisi sampai pada saat ini. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami silakan datuk-datuk memberikan masukan karena kita sudah membentuk tim Satgas kita yang diketuai oleh Datuk Aspandia, dibantu oleh tim yang lainnya, dan nanti kami mohonkan juga di kabupaten kota supaya bisa ini berbicara atau berdiskusi secara teknis untuk membentuk tim yang sama di tingkat LAM kabupaten kota. Kami kira demikian dahulu. Sekali lagi atas nama pimpinan lembaga adat Riau kami mohon maaf pada datuk semua di awal ini, sehingga apapun yang sudah kita buat selama ini, bila mana ada yang salah pada yang tidak pada tempatnya, kami atas nama pimpinan lembaga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Abu Bakar. Tadi sedikit kami ulas bahwa beliau menyampaikan pertama selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada semua kita. Kemudian mengapresiasi kerja atau usaha dari Datuk Seri yang ada di kabupaten kota yang tetap menjaga kampung, yang tetap bersinergi dengan stakeholder di kabupaten kota untuk menghambat lanjutkan. Saya menyampaikan rangkaian kegiatan milad 50 tahun Lembaga Riau. Sadari bahwa LAM ini sudah berusia 50 tahun tahun ini. Pimpinan LAM berhajat pada awalnya akan melaksanakan 50 tahun milad ini dengan sebesar-besarnya, dalam arti memperlihatkan kemegahan Riau masa lalu dan bagaimana pencapaian akan datang. Misalnya dengan memamerkan alat-alat penobatan baik sultan maupun datuk-datuk maupun batin-batin yang ada di sekota Riau. Begitu juga berbagai hal yang hendak dibuat, seperti misalnya juga pameran tadi saya sebutkan juga ada tentang panggung adat. Tetapi ketika itu semua hendak kita masuk secara serius, kita memang dihadang oleh apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, ya seperti yang kita ketahui bersama, kita memang harus dapat bersabar diri dan menganggap ini sebagai satu cobaan bahwa 50 tahun dalam kita berada pada tahun atau pada waktu yang sungguh sangat sulit. Meskipun demikian, 50 tahun bukanlah waktu yang pendek. Banyak persoalan yang dihadapi dan banyak pula hal yang dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kita bertekad untuk menandai 50 tahun dalam itu dengan apa yang ada. Yang dapat dilakukan ada 4 kegiatan dan semuanya dilakukan secara virtual. Pertama, doa virtual setengah abad yang insyaAllah akan dilakukan pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 10 sampai pukul 11.30. Diharapkan hadir setia amanah dan timbalan setia amanah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, kemudian Forkopimda Riau, kemudian pengurus LAM Riau Kabupaten Kota dan penggiat budaya. Acara dipusatkan di Balai Adat yang di pusat ini tahun lalu yang masih 3 orang sekarang tinggal 2 orang dan 1 orang dalam kondisi tidak sehat. Yang masih sehat itu adalah Datuk Seri Oka Nizami Jamin. Beliau masih hidup dan insyaAllah akan bergabung sama kita pada 6 Juni nanti. Kemudian menjunjung amanah dari adat Melayu Riau bahwa adat ini memang wajib diwariskan. Oleh karena itu, LAM sebenar 50 tahun melaksanakan seminar virtual muatan lokal dengan tema pendidikan Melayu di tengah keluarga. Ini akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Juni tahun 2020 pukul 10 sampai 12. Pembicara adalah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Himal Farid, kemudian Ketua MKA Datuk Seri Haji Azhar, kemudian Rektor Universitas Lancang Kuning Datuk Dr. Lunaidi. Peserta yang diharapkan adalah pengurus LAM Riau Kabupaten Kota, penggiat budaya. Dan diharapkan seminar ini berkelanjutan dengan bentuk-bentuk bengkel virtual yang peserta adalah guru mulok yang sudah mengikuti training of trainer mulok yang dilaksanakan oleh LAM kerjasama dengan Kodila dan Afril. Ini untuk 8 ini. Kemudian yang ketiga adalah tanggal 9 Juni 2020 adalah maklumat gerakan jaga kampung.
Pembicaranya adalah pimpinan Wilayah Riau dan Kabupaten Mamuju Kota. Untuk sementara ini, yang masuk wilayah kampung adalah meliputi adat. Jadi kita bagaimana tetap berdiri kokoh, kemudian tentu juga kesehatan, kemudian sosial, ketertiban ekonomi pangan. Jadi ini lima hal yang akan dititik beratkan, yang tidak mustahil akan berkembang sewaktu pemakmumatan gerakan jaga kampung ini. Yang berikutnya yang keempat, tanggal 10 hari Rabu pukul 10 sampai pukul 12 tadi juga sama seperti yang 9 Juni tadi, yaitu dialog virtual kedaulatan adat pasca pandemi. Jadi ini dialog virtual kedaulatan adat pasca pandemi. Pembicara narasumber Sekretaris Bapeda Riau Purnama Irwansyah, kemudian Ketua Wahid Riau Riko Kurniawan, kemudian pengurus LAM yang ahli di bidang ini ada Datuk Mardiansyah. Pesertanya diharapkan dari pengurus LAM Riau, Kabupaten Kota, penggiat budaya. Ini semakin bermakna karena seperti yang kita ketahui bahwa dari Riau sekarang ini muncul satu kasus yang sangat memprihatinkan, yaitu bagaimana Bongku dipenjara di tanah adatnya sendiri. Bongku merupakan contoh bagaimana kedaulatan adat belum berada pada posisi yang sesungguhnya. Demikian yang dapat disampaikan dari Datuk Seri semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu warga Koto Pahit, Suluk Bungkal, Sakai pada kurang lebih 4 bulan yang lalu mau membuka belukar dan untuk menanam megalo, ubi megalo, makanan tradisional yang sudah mereka ketahui sejak nenek moyangnya dulu. Luas areal itu kurang dari 1/3 hektar. Dan di dalam areal belukar itu ada beberapa batang eukaliptus dan akasia liar, jadi bukan ditanam oleh perusahaan pemegang konsesi, yaitu PT Arara Abadi. Nah, Bongku menebang sekitar 20-an batang eukaliptus dan akasia, lalu kemudian ditangkap oleh security perusahaan, diantarkan ke kantor polisi, diproses di kantor polisi, kemudian dikirimkan berita acaranya ke kejaksaan, dituntut, dibawa ke Pengadilan Negeri Bengkalis, dan menjelang hari raya yang lalu Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dipotong masa tahanan kepada Bongku dan denda sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kami mengikuti perkembangan itu. Lembaga Adat Melayu Riau yang diwakili oleh saya itu menjadi salah satu saksi ahli dalam persidangan tersebut. Nah, hukuman terhadap Bongku ini dianggap orang sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, karena tanah yang dibukanya itu adalah tanah warisan nenek moyang, masuk ke dalam wilayah adat Kebatinan Beringin. Tapi begitulah fakta yang terjadi sekarang ini. Dan mengenai Pak Bongku ini, itu sekarang di sejumlah media massa menjadi isu yang juga bahkan majalah Tempo dan terbitan hari ini, edisi hari ini, minggu ini, dalam editorialnya menyebutkan ini satu contoh dari peradilan sesat. Terlepas dari perdebatan hukum, persoalan hukum formal seperti itu, Pak Bongku bin Jelodan ini menghidupi 1 istri dan 4 orang anak. Dan tadi pagi kami mendapat kabar bahwa istrinya itu sementara menumpang di rumah saudaranya di kampung lain, kira-kira 1 jam dari Koto Pahit, Suluk Bungkal, untuk mencari penghidupan dengan cara menjadi pemetik lada
memetik lada cabai dengan pendapatan per hari lebih kurang Rp10.000. Nah, Lembaga Adat Melayu Riau kami berunding dengan Datuk Seri Syahril Abu Bakar, ada seorang kawan anggota MKA Datuk Khairil Akmal Mas, mengusulkan agar kita turun tangan membantu keadaan ekonomi keluarga Pak Bongku, karena Pak Bongku sendiri akan mengajukan banding dan sekarang sedang ada dalam proses banding. Nah, selama beliau menjalankan proses hukum, maka kami dengan atas saran dari Datuk Khairil Akmal Mas, kami bicarakan dengan Datuk Seri Syahril Abu Bakar dan kami sepakat untuk membuat sebuah melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban Pak Bongku selama menjalani proses hukum ini. Dan Datuk Taufik Ikram Jamil memulainya di MKA, mulai dari siang semalam sampai hari ini. Alhamdulillah sudah terkumpul bantuan dari kawan-kawan, sumbangan dari kawan-kawan itu sebesar kurang lebih 8 juta rupiah. Dan Datuk Seri Syahril Abu Bakar dimohon izin bahwa menurut Datuk Taufik Ikram Jamil, bantuan ini sedapatnya akan kita antar selamat-lambatnya nanti pada hari Rabu ya Datuk Taufik ya. Pada hari Rabu nanti kita akan antarkan itu sebagai tahap pertama. Kita juga akan melakukan penggalangan dana yang lebih luas nantinya, agar Pak Bongku selama menjalani proses hukum ini tidak terlalu terbebani oleh pemikiran tentang keadaan ekonomi keluarganya, bagaimana makan istri dan anak-anaknya. Jadi itu dia kami dan Lembaga Adat Melayu Riau intinya ialah yang akan sedang dan akan melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban Pak Bongku itu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sekiranya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita sehat semua dalam memasuki kelasiman normal. Kemudian bersempurna dengan itu juga kami keluarga besar Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kehilir dengan milad ke-50 Lembaga Adat Melayu Riau, kami mengucapkan semoga lembaga adat kita ini, khusus di Lembaga Adat Melayu Riau, dalam memperjuangkan hak rakyat, kemudian akan melestarikan adat. Mudah-mudahan kita dapat kiranya memperjuangkan adat agar adat Melayu di Riau ini tidak lekang di panas dan tidak laku di pemerintahan. Sebenarnya dalam hal ini kami menerima masukan yang luar biasa dari kampung provinsi. Di gerakan peduli kampung ini memang sesuatu yang luar biasa. Kita tak usah menggunakan neo condition atau kondisi payung, tapi kita gerakan menjaga kampung penting semua. Kemudian dari sini kami menyampaikan rasa prihatin kami terhadap kejadian yang terjadi pada anak-anak kita di Buli tadi atas keputusan pengadilan negeri Bengkari Selatan. Tentu kami memberikan sokongan pada dalam provinsi untuk senantiasa melakukan perlawanan hukum, dan kami melihat ini kondisi sudah terzaliman. Kami mengimbau pada kesempatan ini kepada LAM Riau Kabupaten Galis untuk melakukan semacam gerakan. Kami dari Rumah siap untuk bersama-sama memperjuangkan hak anak. Sejarah dan buku telah dibuat di dalam provinsi oleh beberapa orang termasuk Datuk Taufik bersatu tentang beberapa kejadian yang dilakukan oleh
kami menyampaikan kepada keluarga ini selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus Islam Riau dan juga pengurus Islam Riau. Kemudian juga pada kesempatan ini juga kami ucapkan selamat Milad yang ke-50 Islam Riau yang bertepatan nanti mungkin jatuh pada tanggal 8 Juni nanti. Kita berharap dengan Milad yang ke-50 ini kita berharap Islam Riau lebih berkiprah lagi dalam menegakkan adat-adat di Indonesia. Terutama banyak permasalahan yang kita hadapi. Kita contoh tadi bagaimana KMN tadi itu, bahkan sudah putus hukumannya. Jadi kita berharap nanti Islam ini lebih berperan lagi, tidak hanya sekedar hanya memberikan bantuan, tapi tidaknya bagaimana ini tidak sampai ke media itu, karena dia yang berkaitan dia. Yang kedua, tentu menyangkut kepada perkembangan COVID. Memang Kampar kemarin ditetapkan daerah PSBB bersama 5 kabupaten kota lainnya. Alhamdulillah sejak tanggal 28 Mei kemarin itu status PSBB sudah berakhir dan telah memasuki pula ke tahap new normal. Kami juga dari Pelalawan atas nama pemangku dan pengurus adat dari kabupaten ke 8 kecamatan Kabupaten Siapa dan Surabaya Manjam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Kalau waktu betul, Pak Kepala itu kan sudah lepas dari ancaman COVID-19. Kenapa? Karena ini kita lihat ini masyarakat sudah mulai ada euforia di mana-mana. Sudah tidak waspada lagi memakai masker, berkerumun di mana-mana tempat. Ini kita khawatir jangan sampai situasi yang kurang waspada ini akan menimbulkan nanti serangan gelombang kedua, dan yang terjadi di negara-negara yang lebih setelah kita 2 langkah di depan kita, contohnya Korea Selatan sekarang. Data grafik kita itu masih mendaki, masih menanjak tajam, terjal, belum melandai. Seharusnya menurut para ahli baru bisa diterapkan yang normal itu kalau sudah dilakukan melandai. Tentu kami dari Lembaga Adat Pulau Riau Kabupaten Betanis beserta pengurus yang hadir pada hari ini, masuk timbalan Ketua MKA, para pimpinan DPH, semua kami menyampaikan kepada Datuk bahwa Ketua MKA dalam kondisi sehat, maka beliau dapat bersama-sama hadir bersama kita. Kami dari Lembaga Adat Pulau Riau Betanis menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Milad ke-50 Lam Air Provinsi Riau. Semoga Lam Air Provinsi Riau beserta Lam yang berada di Provinsi Riau Kabupaten Kota dapat mempertahankan keasaan budaya kita yang ditinggalkan oleh kita. Datu-datu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sampaikan kami menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita bicara, yang harus kita jauhkan hukum dan juga di sini karena waktu kita sangat singkat sudah teratur ya. Tadi kebetulan mengucapkan maaf ke PPH satu Saudara Rayo ini yang ada sesuatu yang kami khawatirkan juga ini yang akan datang ini Datuk, karena Bapak Gubernur juga sudah menyerahkan kepada konten ini seluruh
itu akan melibatkan banyak orang. Ini kan merupakan tradisi daripada suasana di sini ini. Nah, Bapak Gubernur menjelaskan kalau kita mau laksanakan silakan laksanakan, kalau tidak ya itu tidak. Nah, namun ini belum secara internal rapat dari lembaga adat. Nanti kami akan melakukan rapat dulu untuk perintah daerah. Seperti hal tentang datangkan puluhan ribu orang, baik itu dari dalam Wantan sini maupun ada tamu-tamu yang datang dari kabupaten kota di seluruh Riau ini, bahkan ada yang dari internasional yang hadir. Ini yang menjadi mungkin kekhawatiran kami. Kalaupun ini dibolehkan dengan protap daripada COVID-19, kami juga mengkhawatirkan tidak akan mungkin rasanya mulai dari duduk sampai semua harus pakai masker, harus cuci tangan, rasanya puluhan ribu orang itu sulit untuk kita kontrol. Nah, nanti mungkin kami juga meminta kepada Lam Riau, kepada Datuk Sri untuk juga memberikan masukan kepada kami di lembaga adat kabupaten ini untuk memberikan saran kita kepada pemerintah bersama-sama untuk menjaga situasi di Kuantan sini yang saat ini masih alhamdulillah masih zona hijau begitu. Datuk Surya Arfan, Datin Bung, kemudian Datin Nur dan Datin Azura yang sudah sama-sama ikut gabung di dalam konferensi kita telekonferensi secara virtual ini. Kami dalam provinsi sekali lagi menyambut baik dan berpesan kepada semua tetap menjaga kesehatan karena mungkin hal-hal yang belum pernah kita temukan selama ini Riau akan melaksanakan amanah yang sudah ada disampaikan tadi semua, baik berkaitan dengan Bengku, berkaitan dengan jaga kampung, maupun dengan program-program lainnya, terutama perda yang sampai kita ketolongan, perda yang nanti untuk Palu di provinsi, sementara kita mungkin lupa atau abai. Tapi ini semua kita sudah berpikir, kita akan mengawal ini semua, dan ke depan kita mari bersama-sama mengadakan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan. Bila mana ada anak kemanakan kita yang berbuat dalam tanda kutip menurut mereka mengganggu izin yang mereka miliki, kita minta dikoordinasikan dulu atau dikonsultasikan dengan kita. Ini nanti yang akan menjadi program BAM. Jadi nanti tidak semena-mena aja kita ingin tahu betul di mana wilayah itu mereka itu. Kenapa rata-rata berada di tanah layak? Memang mereka berbekalkan surat izin dari pemerintah, tapi kita pun tak pernah melihat, ataupun lahan yang menjadi kawasan mereka pun tak mereka jaga. Nah, sehingga itu adalah untuk mencari penghidupan. Maka ke depan kita akan memanggil perusahaan yang tanpa berkoordinasi atau semena-mena melaporkan anak-anak kita tersebut. Terima kasih. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.